Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dari kelas A3BK akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Worowiryani MPD. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Agnia Munfaati, Diana Siti Fatimah, Hilmi Najmatul Mursidan, Neneng Novi Alpina Damayanti, dan Siti Sakuroh. Materi kami bertemakan problematika hak dan kewajiban negara dengan judul materi Hak dan Kewajiban Mendapatkan Pendidikan. Langsung saja, inilah pemaparan materinya. Saya Agnia Munfaati dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Siti Fatimah dari kelompok 5 kelas A3 Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hak mendapatkan pendidikan. Silakan disimak. Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara. Maka dalam Konstitusi Negara Indonesia, hak atas pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28C yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, dan demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan juga demi kesejahteraan umat manusia. Selain itu, pasal 31 ayat 1 menegaskan kembali setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, berdasarkan kedua pasal yang tadi disebutkan, artinya negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi segenap warga negaranya tanpa terkecuali, serta tanpa membedakan suku, ras, agama, atau bahkan keadaan sosial dan juga ekonominya. Nah, berbicara mengenai hak mendapatkan pendidikan, apa sih yang menjadi masalah dalam hak mendapatkan pendidikan ini, khususnya di Indonesia? Nah, dalam kondisi saat ini, di Indonesia masih banyak anak di usia sekolah yang memilih untuk berjualan, mengamen di jalan raya, di jalan besar gitu. Dan bahkan di Indonesia ini masih banyak anak yang memilih putus sekolah. Padahal mereka ini berhak mendapatkan hak pendidikannya dan wajib menjalankan hak tersebut. Nah, ini semua sebenarnya tergantung kepada anak tersebut. Apakah anak tersebut mau sekolah atau tidak? Karena pada saat ini, pada kondisi sekarang ini, pemerintah sudah memfasilitasi bagi pendidikan di Indonesia, seperti sekolah gratis dan juga program bantuan pendidikan lainnya, yaitu salah satunya yaitu KIP atau Kartu Indonesia Pintar, dan juga masih banyak bantuan pendidikan lainnya. Oleh karena itu, sebenarnya semua anak-anak di Indonesia ini bisa untuk mendapatkan pendidikannya, karena pemerintah sudah mengakomodir pendidikan di Indonesia untuk menjadi yang lebih baik. Dan mungkin yang menjadi faktor mengapa anak tersebut enggan mendapatkan pendidikan, yaitu ada dari pergaulan. Faktor pergaulan ini tentu sangat berpengaruh bagi anak tersebut. Ketika anak tersebut salah bergaul, maka anak tersebut akan ikut kepada pergaulan yang salah. Yang kedua ada broken home, dan yang ketiga faktor yang menjadi utama yaitu faktor ekonomi. Jadi kesimpulannya, hak mendapat pendidikan bagi seluruh warga Indonesia, khususnya bagi anak-anak usia sekolah ini, sudah mendapatkan haknya karena pemerintah ini sudah memfasilitasi dan mengakomodir bagi permasalahan ini, seperti adanya sekolah gratis dan program bantuan pendidikan seperti KIP.
Nah, tapi ini semua tuh tergantung kepada anak tersebut, apakah anak tersebut mau sekolah atau tidak. Dan dukungan orang tua juga sangat utama untuk anak tersebut mendapatkan pendidikannya. Karena dengan generasi muda yang memiliki pendidikan, yang berpendidikan, lalu memiliki masa depan yang cerah, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan maju karena maju mundurnya negara ini tergantung kepada generasi mudanya. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Nazmatul Mursidan dari kelompok 5 yang akan membahas tentang kewajiban negara dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Dalam negara dapat diartikan sebagai asosiasi yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan tujuan negara adalah untuk menciptakan suatu kebahagiaan kepada rakyatnya. Nah, adapun ketentuan yang mengatur tanggung jawab dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu seperti yang pertama ada pasal 11 ayat 2 yang berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya guna dana terselenggaranya pendidikan bagi warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun. Yang kedua, ada pasal 34 ayat 2 yang berbunyi pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa mempungut biaya. Tiga, yang berbunyi wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Keempat, ada pasal 34 ayat 4 yang berbunyi mengenai ketentuan wajib belajar sebagaimana dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 yang telah diatur lebih lanjut dengan mengenai peraturan pemerintah. Yang kelima, ada pasal 46 ayat 1 yang berbunyi pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintahan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Keenam, pasal 46 ayat 2 yang menjelaskan tentang sumber pendana pendidikan dari pemerintah meliputi ajaran pendapat. Ketujuh, ada pasal 46 ayat 3 yang berbunyi ketentuan tanggung jawab yang ada pada dalam ayat 1 dan ayat 2 yang diatur lanjut dengan peraturan pemerintah. Kedelapan, ada pasal 47 ayat 2 yang berbunyi pemerintahan, pemerintah daerah, dan masyarakat menggerakkan sumber daya yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir atau yang kesembilan, ada pasal 47 ayat 3 yang berbunyi mengenai sumber pendana pendidikan yang ada pada dalam ayat 1 dan ayat 2 yang diatur lebih lanjut dengan peraturan. Sekian dari penyampaian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, saya Neneng Nopialpina Damayanti dari kelompok 5 yang akan melanjutkan pemaparan materi mengenai permasalahan pendidikan. Membicarakan permasalahan pendidikan, tidak dapat dipungkiri masyarakat Indonesia dengan laju perkembangannya saat ini juga dihadapkan dengan berbagai masalah pendidikan yang cukup lumayan rumit, terutama yang berkaitan dengan kualitas pendidikan, relevansi, elitisme, dan juga manajemen pendidikan. Pertama-tama kita akan membahas tentang kualitas pendidikan. Sangat sulit bagi kita untuk menentukan karakteristik atau ukuran untuk mengukur suatu pendidikan tersebut. Namun, ada pula beberapa indikator yang penting diperhatikan sebagai inti dari kualitas pendidikan itu sendiri, yaitu salah satunya mutu tenaga pendidik atau mutu guru, di mana mutu guru saat ini masih bisa dibilang cukup rendah pada semua jenjang pendidikan. Selain itu, alat-alat untuk menunjang proses belajar mengajar pula yang masih dikatakan cukup kurang. Hal ini sangat bergantung pada alokasi dana pendidikan bagi pendidikan dari anggaran pendidikan belanja negara atau disingkat dengan APBN. Yang kedua yaitu ada relevansi pendidikan.
Suatu sistem pendidikan diukur antara lain dari keberhasilan sistem itu sendiri untuk memasok tenaga-tenaga terampil dalam jumlah yang memadai bagi kebutuhan-kebutuhan sektor-sektor perkembangan. Hal ini berdasarkan fakta yang ada, keadaan lulusan pendidikan di kita menunjukkan gejala yang semakin mengkhawatirkan dengan semakin besarnya angka pengangguran. Sehingga masalah tidak relevannya pendidikan kita juga didukung dengan isi kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan juga kemajuan iptek. Dan yang ketiga yaitu ada elitisme pendidikan. Yang dimaksud dengan elitisme pendidikan di sini merupakan kecenderungan penyelenggaraan pendidikan di mana menguntungkan masyarakat yang mampu. Hal ini perlu disadari bahwa semakin besar biaya pendidikan, maka akan semakin memperlebar kesenjangan dan diskriminasi dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu ada manajemen pendidikan. Seiring berjalannya waktu, pendidikan di Indonesia menjadi suatu industri. Untuk itu, harus dikelola secara profesional. Ketiadaan tenaga-tenaga manajer pendidikan yang profesional mengharuskan kita mengadakan terobosan-terobosan yang membawa pendidikan kita sendiri sejalan dengan langkah-langkah pendidikan yang semakin cepat. Nah, keempat poin yang telah disampaikan tersebut merupakan kendala utama penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Untuk itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk mengatasi dan mengantisipasi kendala-kendala yang dimaksud. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sapuro. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi terhadap anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan. Sebenarnya, setiap anak itu mendapatkan pendidikan. Namun karena terhalang oleh biaya, jadi banyak anak yang terputus sekolahnya. Untuk solusi itu sendiri, sebenarnya sudah banyak program pemerintah untuk semua anak atau generasi muda untuk mendapatkan pendidikan. Yaitu diantaranya yang pertama ada BOS. BOS merupakan singkatan dari Bantuan Operasional Sekolah. BOS ini merupakan program bantuan dari pemerintah kepada seluruh sekolah yang terdaftar secara resmi. Bantuan ini digunakan untuk membiayai operasional sebuah sekolah. Lalu yang kedua ada BSM. BSM ini adalah bantuan siswa miskin. BSM ini merupakan bantuan dana dari pemerintah bagi siswa sekolah yang tidak mampu. Bantuan ini diserahkan secara langsung kepada siswa yang bersangkutan. Dan dapat juga dipergunakan untuk membeli perlengkapan sekolah. Lalu yang ketiga ada KIP. KIP ini mungkin sudah tidak asing lagi di kita. KIP adalah singkatan dari Kartu Indonesia Pintar. KIP merupakan perwujudan dari program Indonesia Pintar, di mana melalui program ini pemerintah menyalurkan sejumlah dana bagi siswa sekolah. KIP juga dapat dipergunakan untuk membeli kelengkapan sekolah. Nah, lalu ada bidik misi. Apa sih yang disebut dengan bidik misi? Bidik misi merupakan singkatan dari Beasiswa Pendidikan Siswa Miskin. Bidik misi ini merupakan program beasiswa dari pemerintah yang diperuntukkan bagi mahasiswa perguruan tinggi yang tidak mampu. Jadi dengan adanya program ini diharapkan masyarakat dapat menjangkau pendidikan di perguruan tinggi. Lalu yang kelima ada LPDP. LPDP merupakan singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, melalui LPDP ini, pemerintah menyediakan beasiswa bagi lulusan perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang Magister, S2, dan Doktor S3. Keistimewaan LPDP ini adalah bahwa program ini menyediakan biaya kuliah lengkap dengan biaya hidup. Wow, selama menempuh jenjang S2 maupun S3, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, jadi dengan program-program pemerintah dalam bidang pendidikan ini dapat membantu anak yang kurang mampu dan anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan agar bisa bersekolah hingga mereka mendapatkan masa depan yang cerah serta untuk memperbaiki kualitas SDM di Indonesia. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.